Islam tidak pernah mengharamkan yang dinamakan dengan cinta. Bahkan Islam memberikan ruang untuk cinta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Islam tidak pernah menafikan cinta, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita semua dalam Al-Quran. Allah sampaikan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Allah menyampaikan bahwa kita memang dihiaskan, kita memang diberikan sebuah perhiasan, yaitu adalah tertariknya diri kita dengan wanita, dengan anak-anak, dengan emas, dengan perak, lalu dengan sebagainya yang dinamakan dengan mataun hayatid dunia. Jadi dinamakan dengan perhiasan-perhiasan dunia. Allah tidak pernah mengharamkan cinta, tapi Allah mengaturnya secara khas dengan baik sehingga kita dapat menyalurkannya dengan baik pula. Tapi tidak dengan zaman sekarang. Dunia seolah-olah mengarahkan cinta ini sama dengan nafsu, dan ini yang dilakukan pada saat orang merayakan Valentine Days. Ketika Muslim merayakan Valentine Days, mereka tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang lain yang tidak beragama Islam, dan mereka lupa bahwa ini bukanlah bagian daripada perayaan mereka, bahkan ini adalah bagian daripada perayaan yang menyesatkan. Valentine Days pada dahulunya berasal dari sebuah perayaan Romawi yang disebut dengan perayaan Lupercalia. Perayaan Lupercalia ini dirayakan biasanya tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Februari, di mana tanggal 13 dan 14 dikhususkan bagi Dewi Kesuburan Juno Februata. Nah, ketika mereka merayakan perayaan Lupercalia ini, mereka juga merayakan selain Dewi Kesuburan juga Dewa Kesuburan, yaitu adalah Pan, sebuah dewa yang dilukiskan bahwa kakinya adalah kambing, lalu kepalanya kambing berbadan manusia. Maka inilah Dewi Kesuburan dan Dewa Kesuburan menurut orang-orang Romawi. Dan bagaimana cara mereka merayakan kesuburan ini? Mereka merayakan dalam tanda kutip kesuburan itu adalah dengan cara mengumpulkan seluruh laki-laki dan perempuan, kemudian perempuan-perempuan menuliskan nama-namanya, lalu dimasukkan ke dalam gentong-gentong yang tersedia, kemudian diundi, laki-laki akan mengambil namanya, kemudian membacanya, lalu mendapatkan nama siapa, maka akan menemani yang nama yang akan didapatkan itu selama 1 malam. Nah, 1 malam apa yang mereka lakukan? Tentu bukan bermain catur, atau tentu bukan bermain apapun, tapi tentu saja sesuatu yang berbahaya. Karena itulah, sampai dengan sekarang kita melihat efek itu masih terasa. Ketika tahun 496, ketika Romawi mengambil agama Kristen sebagai agama negara, pada tahun 496 Paus Gelasius tidak bisa menahan perayaan Lupercalia yang sudah biasa dirayakan oleh orang-orang Romawi, maka dia meresmikan menjadi perayaan gereja. Namun pada tahun 1969 perayaan ini dianulir oleh gereja dan dianggap bukan bagian daripada tradisi gereja, karena mereka menyadari buruknya perayaan ini. Dan sampai sekarang pun apa yang terjadi? Tanggal 14 Februari, seminggu sebelumnya dan seminggu sesudahnya, diperingati di Amerika sebagai The National Condom Week. Jadi pekan kondom nasional, karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya melakukan hubungan seksual pada minggu-minggu itu, sehingga mengakibatkan pertambahan penduduk yang luar biasa. Dikhawatirkan begitu sehingga disarankan memakai kondom. Bagaimana dengan di Inggris? Diperingati dengan The National Impotence Day tanggal 14. Mengapa? Sama, Valentine Days identik dengan hubungan free sex. Nah, ini harus kita tahu sebagai seorang muslim. Mungkin ada sebagian muslim yang berkata, oh tidak, kita tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu. Namun sama saja, pada tahun 2005, salah satu surat kabar yang ada di Indonesia melakukan survei kecil-kecilan. Di antara 413 responden, mereka mendapatkan sekitar 24% orang-orang yang disurvei ketika melakukan Valentine Days, mereka lebih suka melakukan jalan-jalan, lalu kemudian makan, lalu kemudian berciuman, lalu berhubungan seks. Karena itulah pada tahun 2006 ketika diteliti, 54% warga Kota Bandung itu sudah pernah melakukan hubungan seks. Jakarta 51%. Dan 2008 ketika diteliti lagi oleh KPAI, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, ternyata yang mereka dapatkan fakta yang lebih mengejutkan, yaitu adalah 62,7% remaja SMP sudah pernah melakukan hubungan seks. Benarlah kata Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia bagian daripada mereka. Dan kita renungi bagaimana Rasulullah berpesan kepada kita, kalian senantiasa akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, mengikutinya sejengkal demi sejengkal, lalu sahasta demi sahasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak pun Anda akan ikut masuk. Lalu orang-orang bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu adalah Yahudi dan Nasrani? Rasul menjawab, kalau bukan mereka, siapa lagi?
maka Valentine Days bukan bagian daripada perayaan kita, bahkan adalah perayaan yang sangat menyesatkan. Maka kaum muslimin tidak boleh tertipu, ikut-ikutan meramaikan, apalagi merayakannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini poin yang sangat penting dalam pertanyaan yang sedang ditanyakan ini. Valentine ini adalah nama seorang pendeta yang memang dianggap berjasa oleh orang-orang Nasrani. Maka dirayakanlah karena dia dikatakan menyebarkan kasih sayang, gitu kan. Padahal sebenarnya Islam adalah agama kasih sayang. Maka untuk merayakan kasih sayangnya si Valentine ini, maka diadakanlah perayaan, masalah 14 Februari ya. Seperti itu ya. Dan itu kalau Anda kembali ke sejarahnya seperti itu. Jadi kalau Anda merayakan Valentine, berarti sama saja Anda sedang merayakan tentang keberhasilan pastor atau pendeta Valentine itu ya, dalam berdakwah bahwasanya Allah punya anak. Dan ini berbahaya sekali, gitu kan? Tidak boleh sama sekali kita mendukung semua atribut, ya, semua ucapan, ya, menghadiri semua acara yang berhubungan dengan ritual ahli kitab ataupun orang-orang kafir. Nggak boleh sama sekali. Ya, sampai ada sabda Nabi SAW, kalau ahli kitab sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun. Jelas sekali sabda Nabi SAW itu. Jadi memang tidak boleh sama sekali kita menghadiri atau merayakannya. Nah, ini berhubungan dengan masalah itu. Kalau masalah Anda bilang itu kan maknanya bagus karena kasih sayang, Islam menyuruh kita berkasih sayang kok. Ya, dan itu tidak mengenal setahun sekali, setiap saat. Kata Nabi SAW dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis sahih. Ya. Kasihanilah, berkasih sayanglah, ya, saling kasihanlah, mengasihilah. Ya. Semua yang ya, di muka bumi, maka Allah yang di langit akan mengasihi kalian. Jadi memang kita disuruh berkasih sayang. Kemudian juga Nabi SAW memberikan contoh tentang masalah itu. Beliau berkasih sayang dengan makhluknya Allah, kecuali memang yang menyerang kaum muslimin, yang membentuk pasukan, memang sengaja mengejek, itu baru diberikan hukuman. Kalau tidak, Nabi SAW berteman dengan pendeta Yahudi, Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang musyrik, gitu kan? Jadi itu tidak ada larangan sebenarnya di situ. Tapi kita memang disuruh ya berkasih sayang di antara kita. Ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah lah, maka kalian akan saling mencintai. Kita nggak butuh hari Valentine untuk saling memberikan hadiah. Setiap saat kata Nabi SAW saling memberikan hadiah lah, pasti kan akan saling mencintai. Ya, kita diperintahkan masalah itu, gitu kan? Jadi jangan kaum muslimin terkurung ya mengikuti kaum. Ya, tadi hadis yang diangkat, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan kaum itu. Apakah yang dimaksud di sini fahuwa minhum, dia termasuk dari golongan itu, termasuk murtad? Maka kata para ulama, jumhur ulama, kalau dia yakini dan dia sudah tahu bahwasanya itu tidak boleh dalam Islam, lalu tetap dia lakukan, maka masuk dalam kategori murtad, meninggalkan agama. Karena sudah jelas dia tahu. Kalau dia tidak tahu, maka dia masuk dalam dosa kufrun duna kufrin, sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, orang yang melakukan perbuatan kufur tapi memang dia tidak ya, meyakini masalah itu, atau dia cuma ikut-ikutan, maka dosanya dosa kufur tapi dia tidak keluar dari agama Islam. Jadi itu makna dari kata kalimat fahuwa minhum. Terus tadi yang kedua, memfasilitasi acara tersebut. Sama saja ya, semua yang berhubungan dengan masalah hal yang berbau maksiat itu kan maksiat kepada Allah SWT ya. Merayakan itu berarti bermaksiat kepada Allah SWT. Jadi tidak perlu, tidak usah Anda harus memasang pita pada saat itu Anda saling mengirimkan kalimat selamat atau ucapan apalah, itu nggak perlu. Sama hanya dengan hari ibu, setahun sekali dirayakan oleh orang-orang non-muslim. Kita tahu orang tua kita, ibu kita, setiap saat kita hormatin, setiap saat, setiap detik kita disuruh berbakti, hidup atau sudah mati, gitu kan? Jadi jelas sekali memang kita disuruh melakukannya itu setiap saat, tidak perlu pada saat setahun sekali. Sama dengan masalah Valentine tadi. Allah jelaskan tentang Valentine dan solusinya. Santo Valentino, santo artinya suci. Kalau saya dalam agama Kristen digelar Santo Somadus, manusia suci. Maka ada namanya Santo Valentino, dialah yang membebaskan tentara yang sedang bercinta, dinikahkannya, maka akhirnya dia dibunuh. Lalu hari kematian itu dikenang dengan hari cinta.
Tapi ternyata nanti tanggal 14 Februari itu adalah hari zina internasional. Di malam itu semua orang keluar dengan pasangannya. Bahkan hotel-hotel di Pekanbaru pasang harga promo malam cinta setengah harga plus sarapan pagi. Hati-hati, jaga. Makanya nanti malam 14 itu buat pengajian di masjid-masjid, pengajian menolak kemungkaran. Tapi jangan buat malam ini pengajian kita tentang mengenang Valentino. Jangan. Tahun lalu di Masjid Agung kita buat. Nanti malam mau acara, undangan dibuat sore. Saya waktu malam tuh masih makan ikan bakar di Harapan Raya. Saya tak ada orang datang nih, paling semua orang bonceng-bonceng. Saya ditelepon, Pak Ustaz, jamaah sudah nunggu masuk ke Masjid Agung full penuh. Atau ini buat lagi. Anak-anak muda orang tuanya bawa. Jangan biarkan anak muda keluyuran. Kalau ada pacarnya jemput datang, bensinnya bocorkan, businya cabut, stangnya ikat. Segala sesuatu yang mengarah kepada kekafiran, biarpun masih jauh, tapi ini berbahaya, ini menuju kekafiran, tidak deh, daripada saya kebablasan ke sana. Begitu juga kisah yang akan kami sampaikan, Valentine Day. Itu bukan budaya orang beriman, dan itu mengagungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama kita. Bahkan mengagungkan seorang tokoh yang tidak pernah kenal Nabi Muhammad, tokoh kafir. Kalau dikembalikan kepada usul sebelumnya, ada beberapa cerita tentang Valentine Day, itu adalah semuanya mengarah kepada kekafiran. Baik, artinya kalau kita memang punya iman, tentu kita berhati-hati, tidak akan kita masukkan anak kita kepada urusan ini. Tapi kan hanya ngikut-ngikut saja. Nah, sama ngikut-ngikut kayak deket-deket dengan orang yang algojo yang bakal masukkan ke api tadi, diam-diam ke bawah nanti. Apakah setiap orang yang merayakan Valentine jadi kafir? Oh enggak, sebab orang yang deket-deket ke api tidak berarti di dalam api, cuman pada suatu ketika bisa kecebur dalam api. Tidak, akan tanya orang ikutan tidak sampai dikatakan kafir, akan tapi mengagungkan syiarnya orang kafir. Mungkin pergeseran nilai itu perlahan tiba-tiba apa? Keluar dari iman. Na'udzubillah. Lah kalau memang kita mengatakan atau meyakini bahwasanya keimanan adalah penting, kekafiran adalah mengerikan, orang akan berhati-hati. Tidak akan dari umat Islam yang ikut Valentine Day. Dan tidak perlu kita mengadakan di hari itu acara, biarpun dibentuk. Tidak perlu kita mengadakan acara Valentine Day diisi dengan acara zikir dan sebagainya. Kalau kita mengadakan acara itu jangan pakai label Valentine Day. Misalnya ada maulid Nabi, tapi tidak usah pakai label Valentine Day. Baju pink nggak ada masalah dipakai hari ini dan seterusnya. Tidak apa-apa baju pink warna merah putih kuning hijau, tidak ada larangan dari Nabi SAW. Cuman tanggal 14 hentikan, baju pink disimpan. Supaya kita tidak mengagungkan syiarnya orang Valentine Day. Apa yang terjadi dalam Valentine Day? Pertama, mengagungkan budaya, bukan budaya kita. Mengagungkan orang yang tidak sujud dan tidak kenal Nabi Muhammad. Orang yang tidak sujud kepada Allah, tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian lebih dari itu, kegiatan yang dilakukan umumnya seperti apa? Bagaimana sebuah hotel berani memberikan diskon 50% bagi pasang kekasih? Oh, maksudnya apa? Ngajari perzinaan dan begitu seterusnya. Ini adalah bukan budaya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda punya iman, maka ketahuilah Anda tidak akan rela diri Anda, jangankan diri Anda, tetangga Anda pun tidak bakal rela Anda. Karena apa? Ini akan masuk dalam api neraka. Ini hanya sekedar mengukuhkan, karena bahasan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jangan sampai ada dari anak kita dikhawatirkan ada bangga dengan program tersebut, dengan acara ini, sehingga kebanggaannya bukan kepada Islam lagi. Dicabut nyawanya hari itu, langsung di neraka jahanam selama-lamanya. Karena apa? Hatinya munafik dan itu kafir yang tersembunyi. Biarpun hari tadi pagi dia sholat subuh. Kenapa? Kekagumannya. Tidak boleh kagum sama sekali dengan program Valentine Day.